Sering kita ngerti bahwa kita ini perlu dipulihkan hati Bapak surga. Pandangan kita yang salah tentang Bapak surga, ya Pak ya. Karena banyak di dunia kita dilukai oleh orang tua, oleh Bapak kita, dipulihkan. Kita juga citra diri kita banyak yang rusak karena pengalaman yang lalu, karena orang lain ngerjain kita, karena hal-hal yang terjadi dalam hidup yang membuat seseorang itu citra dirinya rusak. Dan Tuhan memulihkan semuanya melalui Kristus yang mengambil segala sakit kita, luka kita, mengampuni kita, supaya kita juga Kristus yang menebus segala pelanggaran kita. Seseorang di dalam Kristus, dia dipulihkan sehingga dia memperoleh semua yang Bapak, yang Allah berikan, yang dijanjikan untuk kita, kan Pak? Iya, iya. Ya? Jadi artinya kalau kita menerima Dia dan kemudian hidup menurut jalan yang Dia berikan kepada kita, kita akan lahir baru. Di situ dalam proses born again, lahir baru, kita menjadi ciptaan baru. Jadi ciptaan kita yang rusak itu sudah dipulihkan, dikembalikan pada blueprint penciptaan yang mula-mula. Dan perbuatan baik itu adalah akibat daripada penyambutan kita akan kasih karunia Allah. Karena setiap orang beriman, artinya orang-orang pengikut Kristus, itu menyadari kalau dia lemah. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai surga karena kekuatan diri sendiri. Dia membutuhkan pertolongan dari atas. Itu yang ditekankan. Dan akan lahir apa? Kita tidak bermegah pada diri kita sendiri. Seolah-olah perbuatan baik kita bisa mencapai apa yang kita lakukan. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung, berapa kali kita berbuat baik dalam sehari? Dan berapa kali kita menceritakan kepada orang lain bahwa kita telah berbuat baik? Bukankah itu sebetulnya adalah kesombongan rohani? Nah artinya kalau dihitung-hitung, 1 kali berbuat baik, bercerita 10 kali, berarti kan 10 dengan 1. Nah itulah sebabnya maka kita tidak boleh bermegah dalam diri sendiri. Kita menjadi ciptaan baru yang sama sekali kita berserah pada Tuhan. Dan kita mengenal diri kita, yang penting itu mengenal diri kita, bahwa kita ini tahu blueprint penciptaan kita. Sehingga kita yang sudah dipulihkan ini, kemudian hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pak, baik. Sekarang Kristus adalah firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dan Kristus telah membagikan rancangan Bapa sudah, tujuan hidup untuk kita, memberikan kepada kita semua. Nah, sekarang firman tertulis dan firman yang menjadi rema. Jadi kita sekarang bicara tentang firman yang adalah Alkitab. Pak Bambang bisa membagikan untuk kita. Ya, kalau saya meminjam istilah Bapak Gereja Yohanes dari Damaskus, Yuhana Mansur ad-Dimaski, nama Arabnya ini. Beliau hidup pada abad ke-8 awal, akhir abad ke-7. Dia menulis dalam bukunya itu bahwa Alkitab itu selain, artinya gini, Alkitab itu disebut remata. Jadi firman-firman yang tertulis. Kata jamak di rema itu adalah remata. Tetapi remata, firman-firman tertulis itu adalah merupakan sebuah pengungkapan dalam bentuk tertulis tentang berita ilahi dari zaman ke zaman yang berpuncak pada logos yang menjadi manusia. Jadi kalau kita melihat sebetulnya bukan Yesus mengabarkan Injil. Dalam pengertian bukan Yesus memberitakan sebuah kitab, apalagi menerima kitab dari langit, itu tidak ada sejarahnya itu. Tetapi justru kitab tertulis ini menceritakan siapa Yesus. Maka semuanya ini ditulis agar setiap orang mengetahui bahwa dia adalah putra Allah dan memperoleh hidup dalam namanya, dalam Yohanes pasal 20 ayat 30. Jadi remata ini pertama-tama merupakan sebuah dokumen tertulis dari pengalaman iman umat dari zaman Taurat sampai zaman Kristus tentang siapa firman yang menjadi manusia. Di perjanjian lama mengarah ke depan. Siapa juru selamat nanti? Begitu perjanjian baru, juru selamat sudah datang. Bagaimana mengalami hidup bersama sang juru selamat? Oleh karena itu, Kristus tidak hanya menuntut pengenalan orang lain. Menurut kata kamu, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Itu public opinion about him. Public opinion about the Son of God. Tetapi apa katamu sendiri tentang
Personal experience-nya. Personal experience-nya, apa itu pengalaman pribadinya. Ternyata ketika ditanya tentang siapakah aku ini menurut kamu sendiri, dia diam, murid-muridnya. Tadi dia bicara banyak kan ketika ditanya public opinion. Begitu ditanya, siapakah menurut kamu sendiri aku ini, hanya Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jadi Yesus juga menuntut komitmen pengenalan kita pribadi. Berjalan bersama dia, hidup bersama dia, diperbarui bersama dia. Termasuk pengalaman-pengalaman masa lampau. Kita disakiti oleh figur bapak, disakiti oleh figur ibu, disakiti oleh figur orang yang dikasihi kita. Tetapi itu semua berlalu. Yang ada sekarang di dalam Kristus kita ciptaan baru. Melupakan yang lama dan membuka yang baru. Ini berita Natal yang paling utama menurut saya. Tapi Bapak menyinggung tadi soal komitmen. Kristus juga minta kita. Dia memberi banyak, dia menganugerahkan banyak, dia berkemurahan banyak. Itu karakter Allah ya. Tapi sekarang Tuhan minta komitmen kita. Nah, di waktu Natal ini, adakah kita bisa berkomitmen? Dan saya percaya para pemirsa, kalau saudara membuat satu keputusan, komitmen untuk mengikut dia, ya, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan saya percaya kalau saudara membaca firman Allah, maka kita akan lebih mengerti tentang sang kebenaran ini. Pak, tentunya Bapak punya banyak pengalaman, tapi Bapak sebut pengalaman pribadi. Bapak memilih Kristus, singkat saja, bagaimana Pak? Pertama, ada kepastian keselamatan. Pastian keselamatan. Yang kedua, apa yang saya imani, itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng. Narasi-narasi kitab suci itu historis. Saya ini seorang intelektual, jadi saya memandang segala sesuatu itu bukan sekedar apa yang saya hayati, tetapi apa yang saya pikirkan. Dan bagi saya, tidak ada satu agama yang paling baik pun yang bisa memberikan kepastian. Jadi saya tidak mencari agama yang baik, tapi yang saya cari adalah pribadi yang peduli, dan itu pribadi ilahi. Dan itu tentu subjektivitas saya, orang lain boleh tidak setuju. Tetapi saya juga punya alasan kenapa saya memilih Kristus, karena Kristus itu adalah penjamin keselamatan saya. Saya merasa bahwa dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak bisa mencapai surga. Penjamin kehidupan kita. Saya katakan tadi, bagaimana dengan masa yang akan datang? Tuhan berkemurahan bahwa masa yang akan datang ditentukan oleh hari ini. Tetap bersama kami dalam This is Your Time.